bagaimanapun juga melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang sahabat yang menangis. Dialah Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang kemudian pulang menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya, "Apa yang kau punya? Keluarkan semua. Demi Allah aku melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelaparan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau punya istriku, keluarkan sekarang." Kata istrinya, "Tinggal segenggam gandum dan ada anak kambing kita." Kata sang suami, "Kau uleni gandum itu, jadikan roti secukupnya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya, nanti kita masak. Kita hadirkan hidangan untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu masakannya siap, Jabir bin Abdullah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di tengah para penggali parit. Lalu Jabir ini mendekat dan berbisik kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mohon berkenan hadir ke rumah kami. Ada sedikit makanan untukmu." Tanpa dinyana oleh Jabir, Rasulullah berteriak, "Wahai para penggali parit sekalian, mari kita ke rumah Jabir. Dia hendak menjamu kita." Jabir bin Abdillah langsung pucat. "Aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajak seluruh penggali parit untuk datang ke rumahku." Berduyun-duyun semua meninggalkan pekerjaannya mengikuti Rasulullah SAW dan menggandeng tangan Jabir bin Abdillah ke rumahnya. Berkeringat dingin Jabir, tetapi Rasulullah menenangkannya, "Tenang. Nanti biarkan aku yang melayani sahabat-sahabatku. Kalian jangan sentuh makanan itu, jangan kalian buka tutupnya. Biarkan aku yang duduk untuk melayani sahabat-sahabatku." Maka Rasulullah masuk ke rumah Jabir, mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Lalu beliau perintahkan, "Udkhulu ashran, masuk 10. Lalu masuklah 10 orang. Rasulullah ambilkan rotinya, ambilkan daging dan kuah, diletakkan di atasnya, diberikan satu persatu pada 10 orang ini. Rasulullah mengatakan lagi, "Udkhulu ashran, masuk 10 lagi." 10 orang kemudian dilayani lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya, 10 orang masuk dilayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang masuk dilayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai semua makan. Dan semua kenyang. Jabir bin Abdillah ditanya, "Ada berapa orang penggali khandak pada saat itu?" Kalau dijumlahkan semuanya, hampir 3.000 orang. Maka Rasulullah SAW selesai melayani semua sahabat ini. Beliau ambil untuk Jabir dan istrinya, dan beliau ambil untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lalu sesudah itu beliau meninggalkan Jabir dan istrinya yang terheran-heran, bagaimana mungkin makanan sesedikit itu cukup untuk begitu banyak orang. Mereka buka tutupnya, kata Jabir, "Setelah aku buka tutupnya, aku dapati makanan itu masih utuh seperti semula." Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menakjubkan kita. Tetapi kadang-kadang setelah kita renungkan lebih dalam, ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan diri sebagai pelayan bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang jauh lebih agung lagi. Inilah yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali bersemangat menggali khandak ini, dan kemudian khandak ini pun selesai.